Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Creative Channel. Oke guys, balik lagi di Sentra Rumah Jamur Insan Serbelawan, channel inspirasi, motivasi, dan semangat untuk berwirausaha ya guys. Balik lagi kita ngobrol-ngobrol santai masalah budidaya jamur tiram. Yang belum subscribe atau baru kesasar ke channel ini, seperti biasa saya ingatkan untuk subscribe, karena subscribe itu gratis dan ilmu itu mahal. Dengan subscribe teman-teman bisa sharing dan belajar bareng Insan ya guys ya, tukar pikiran tentang masalah budidaya jamur tiram. Nah, jadi agenda obrolan pada siang hari ini ya guys ya, agenda hari Jumat nih, serbuknya baru datang semalam. Malam Insan berangkat sendiri guys ke Panglong untuk cari serbuk ini, karena ada supir baru yang belum tahu lokasi, kemudian kernet juga lagi pada sibuk, jadi nggak ada yang nganter. Ya terpaksa lah ya guys, Insan berangkat sendiri. Awalnya Insan mau buat video guys di sana, tapi berhubung tempatnya panas udah gitu, ya sibuk lah ya guys ya, ngiketin muat sendiri. Jadi perlu ya guys ya, terjun ke lapangan itu perlu, supaya kita tahu kondisi lapangan, sesekali silaturahmi sama orang Panglong supaya barang itu bisa tetap lancar ya guys ya. Ini kayu karet ya guys ya. Nah, untuk ke depan mungkin kita akan menggunakan kayu karet dulu dalam beberapa waktu. Insan mau coba eksperimenkan backlog jumbo dengan kayu karet ya guys ya, karena dengan kayu keras kita udah tahu hasilnya. Sekarang kita mau banyakin dengan kayu karet juga, gimana hasilnya, perbandingannya bagaimana. Nah, kita akan tampilkan nanti di video-video selanjutnya lah ya guys ya. Nah, jadi agenda hari ini San tadi selesai sortir sih guys ya. Baru ada masuk juga ini. Ini masuk backlog yang dari ruang inokulasi dan ruang inkubasi Insan udah 35-40% masukkan aja ke dalam sini ya guys ya, biar yang di dalam lebih lapang. Nah, jadi di video kali ini Insan mau memberikan tips ini buat para pemula, terutama buat teman-teman yang masih beli backlog ya guys ya, masih senantiasa beli backlog, mungkin belum sempat buat atau belum bisa atau kendala waktu. Nah, jadi untuk tetap jalan biasanya mereka itu teman-teman dengan konsisten harus selalu nambah backlog ya guys, supaya tidak sampai putus panennya. Apalagi yang langganannya udah tetap sayang ya guys ya, kalau misalkan nggak sampai misalkan nggak ada jamur itu kasihan, langganannya bisa beralih ke tempat lain. Nah, jadi pada video kali ini San mau memberikan tips ciri-ciri backlog yang akan menghasilkan jamur banyak ya guys ya, akan menghasilkan jamur banyak ataupun standar lah ya guys ya. Ciri-ciri backlog yang dapat menghasilkan jamur standar minimal ya 3,5 sampai 4 onan lah. Nah, bisa syukur bisa 5 on, kalaupun itu udah 1-2 ya guys ya, dan maksimalnya bisa 5 on kalau udah tak paham perawatan. Tapi di sini untuk para pemula ini San mau memberikan beberapa tips, untuk teman-teman memilih backlog, terutama yang baru-baru lah ya guys ya. Kalau yang udah punya supplier tetap mungkin ya udah aman, udah tahu hasilnya bagaimana, ataupun kualitasnya bagaimana backlog yang dibeli dia, ataupun mau coba supplier lain. Nah, di sini San mau coba beritahu kriteria backlog yang kemungkinan ini hasilnya ya banyak ya guys ya. Ya Insan nggak bilang backlog Insan hasilnya banyak, tapi ya standar lah, standar perawatan dari teman-teman bagaimana itu ya, standarnya seperti itu ya guys ya hasilnya. Nah, jadi sekali lagi tips ini berbeda ya guys ya, tiap peserta ataupun tiap petani, tiap pengusaha itu pasti memiliki standarisasi, memiliki pendapat dan masukan yang berbeda-beda. Jadi jangan kalian bandingkan, jangan kalian permasalahkan dengan pendapat orang lain. Ya tergantung kalian aja mau ngambil pendapat yang mana, karena nggak bisa dibenturkan ya guys ya. Setiap penemuan petani jamur atau eksperimen ataupun pendapat ataupun pengalaman itu berbeda. Memang ada juga beberapa yang sama, tapi pasti ada perbedaan lah. Ini nih dari versinya Insan yang Insan sampaikan kepada teman-teman. Kalau mau diambil ya silahkan, kalau enggak ya nggak usah diperdebatkan. Nah, seperti itu ya guys ya. Nah, jadi yang pertama itu adalah dari bobotnya. Kalian harus bisa menimbang bobot dari si backlog, karena kita akan mengetahui hasil jamur itu dari bobotnya. Apakah bobotnya itu udah standar atau kelebihan air atau kekurangan air ya guys ya. Karena kalau kelebihan atau kekurangan itu bisa bermasalah. Kalau kelebihan air itu masalahnya bisa di perawatan miselium. Kalau kekurangan air itu masalahnya bisa di hasil produksi. Nah, dua-dua itu mempengaruhi hasil produksi jamurnya sih guys sebenarnya. Cuman yang lebih fatal mungkin kalau yang kekurangan air.
Tapi itu bisa diakali guys, nanti akan Insan coba berikan tipsnya cara mengakalinya. Nah itu mungkin di video lain lah ya guys ya, di kesempatan lain. Yang jelas kali ini mau membahas masalah itu dulu. Yang pertama, pastikan ukuran backlognya standar. Untuk standarisasinya udah pernah Insan katakan sih, salah satunya misalkan kalau 18:35 itu biasanya 12:14. Nah seperti itu ya guys ya. Kalau 18:37 itu bisa 15:16. Nah seperti itu guys standarnya. Kalau mungkin kalau 17:35 mungkin bisa 11, 13, 12. Nah seperti itu guys. Jadi bobot beberapa ukuran backlog yang kalian beli itu kemudian bobotnya berapa. Nah seperti itu ya guys ya. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pastikan perambatan miseliumnya rapat ya guys ya. Rapat seperti ini, putih tebal, rapat putih tebal, rapat putih tebal. Kemudian perjalanannya tidak terlalu cepat ya guys ya. Jadi dia harus memang benar-benar bertahap. Karena ada yang dia backlog, dia bangga ya guys ya. Ini dari versinya Insan ya guys ya. Dia bangga miseliumnya bisa penuh dalam waktu 30 hari misalkan, padahal ukuran plastiknya besar. Nah seperti apa gitu ya guys ya. Itu bukan faktor dari bibit yang bagus, bukan faktor dari media yang bagus ya guys ya. Itu faktornya dari media yang kekurangan air itu tadi guys. Itu bisa jadi media kekurangan air, maka perambatan miselium dia akan ringan. Otomatis kalau perambatan miselium ringan berarti nutrisi yang diserapnya itu hanya sedikit ya guys ya. Nah itu dari pandangan versi Insan dan beberapa pendapat yang udah Insan kutip lah ya guys ya. Jadi jangan senang ataupun jangan bangga jika perambatan miselium kalian itu bisa sangat cepat ataupun bisa lebih cepat dari yang lain ya, seperti itu ya guys ya. Biarkan dia itu berjalan bertahap pelan tapi pasti, tapi tebal putih. Nah seperti itu guys. Nah itu yang bagus guys ya, dari versinya Insan ya guys ya, dan teman-teman yang ada di sini itu yang bagus karena udah otomatis dia lebih banyak lagi penyerapan nutrisi yang dilakukan. Nah supaya hasil jamurnya itu bisa lebih banyak. Nah itu dia yang kedua guys, jangan yang terlalu cepat dan terlalu jarang-jarang ya guys ya miseliumnya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah kita lihat dari tumbuh pertama ya guys ya. Kalau di tumbuh pertama itu biasanya yang bagus itu di bawah 10 hari, ataupun kalau kayu keras di bawah 20 hari guys. Tapi kalau udah lewat dari itu kemungkinan itu backlognya bermasalah ya guys ya. Terlepas dari faktor cuaca dan kumbung kalian ya guys ya. Kalau memang masalahnya dari cuaca dan kumbung kalian itu berarti bukan dari masalah backlog. Tapi kalau misalkan kumbungnya udah standar, kemudian cuacanya udah ada curah hujan yang tinggi, tapi jamurnya masih tumbuh lama, berarti itu masih kesalahan dari backlognya. Nah itu dia faktor yang ketiga. Kemudian faktor yang keempat itu dilihat dari bobot setelah panen pertama guys. Nah jadi ada backlog dia berat guys pertamanya, tapi setelah panen pertama itu dia langsung ringan. Padahal panen pertamanya mungkin hanya sekitar 1 onan atau 1,5 on, tapi langsung udah ringan bobotnya, backlognya. Nah berarti itu backlognya calon nggak bisa tumbuh lagi ya guys ya. Ataupun hanya bisa tumbuh sekali, ataupun yang kedua kalinya udah kecil. Nah seperti itu guys. Nah jadi itulah 3 faktor ataupun 4 faktor ya yang udah Insan berikan, cara mengetahui backlognya itu hasilnya standar ataupun tidak ya guys ya. Nah jadi semoga teman-teman bisa belajar, kita sama-sama belajar. Kalau ada masukan mungkin teman-teman pendapat lain bisa tulis di kolom komentar di bawah. Kita jumpa di video yang berikutnya. Lebih dan kurang Insan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.